Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz Abu Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan untuk kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat yang menjadi pelita untuk amal kita. Dan mudah-mudahan amal-amal kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dan tugas kita adalah terus senantiasa meluruskan niat dan senantiasa mencocokkan ibadah kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan terbaik yang kisah hidupnya menjadi banyak pelajaran buat kita, yang kemudian juga ajarannya menjadi pelita yang mengeluarkan kita dari kegelapan zaman menuju terang benderangnya peradaban. Maka untuk itu, Ibu dan Bapak, satu hal yang merupakan kebutuhan untuk kita mengikuti kembali jejak langkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sekali lagi membuktikan ya kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah sebenarnya. Kenapa? Karena memang pada intinya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Barang siapa yang berkata mencintai Allah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian fattabi'uni, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hitobnya ni-nya ini adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka untuk itu pagi hari ini kita mudah-mudahan dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang tadi ya membuktikan betul-betul bahwa kita ini adalah umatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu dan Bapak hadirin rahimahullah yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana di sebuah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu. Satu gambaran tentang kondisi jahiliyah kita sudah membacanya, yang bagaimana kemudian kondisi jahiliyah itu dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirubah, sebuah proyek besar peradaban untuk merubah peradaban manusia yang dulunya itu adalah peradaban jahiliyah menuju kepada terang benderangnya peradaban Islam. Nah, maka kemudian masuklah satu fase yang namanya fase dakwah pertama. Fase dakwah pertama kemarin itu kita sudah membahas bahwa fasenya ini adalah fase dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian juga strategi dakwahnya dipilihlah orang-orang tertentu. Dipilihlah orang-orang tertentu, di antaranya ada satu sosok yang begitu sangat luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ada juga yang lainnya, karena nanti ada 60 sahabat Nabi, yang 60 sahabat Nabi ini menjadi kader inti dari dakwah. Kader inti dari dakwah, Masya Allah. Kader inti dari dakwah yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Auf, di dalamnya juga ada Fatimah, ya, Fatimah binti Ibnu Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Lalu kemudian juga ada Sumayyah di sana, ada seorang kader perempuan yang begitu sangat luar biasa, yang bahkan menjadi satu syahidah, satu syahid, satu orang yang meninggal di jalan Allah untuk yang pertama kali, seorang perempuan, Masya Allah. Kemudian juga ada para pemuda di sana, ada para pemuda, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya, Masya Allah. Sebuah dakwah baru terbentang, dan ini kemudian juga dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat cermat di 3 tahun pertama ini. Nah, lalu kemudian yang sekarang kita akan bahas adalah tatkala dakwah ini menemukan sebuah tantangan yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan lebih luar biasa dari dakwah yang masuk di fase pertama, yaitu masuk ke 3 tahun berikutnya. 3 tahun berikutnya dari dakwah. Di mana di 3 tahun berikutnya dakwah ini, boleh saya memberikan sebuah judul. Kalau di buku-buku sirah judulnya tidak seperti ini, tetapi kemudian juga saya ingin memudahkan untuk kita. Kita coba untuk menjelajahi waktu mengenal peradaban Islam yang masuk ke dalam satu episode saat dakwah menyongsong fajar.
Karena kita akan segera nih melihat bagaimana kemudian juga dakwah ini yang dulu diperintahkan oleh Allah untuk sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, dan kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan dakwah tersembunyi itu dengan membangun fondasi yang begitu sangat kuat, yang namanya kader, yang namanya adalah manusia, gitu. Bukan fasilitas Pak Bu yang dibangun terlebih dahulu, tapi SDM. SDM dakwah dibangun sangat luar biasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menghasilkan 60 kader terbaik itu, 60 sumber daya dakwah terbaik itu. Lalu kemudian, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan setelah terlihat deh para sahabat siap, setelah terlihat di para sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu siap untuk menyongsong dakwah baru, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan lebih ketat lagi sebelum masuk ke fase berikutnya. Penyiapan sahabat sebagai penanggung beban dakwah yang tidak mudah. Sekali lagi, dakwah itu tidak mudah, Pak. Saya sering mengingatkan diri saya, sering mengingatkan juga teman-teman yang sudah mulai ingin ya, mewakafkan dirinya, me meninfakkan waktunya untuk ada di jalan dakwah ini. Ingat bahwa dakwah itu adalah sebuah karakter yang perlu untuk kita kenali dari dakwah. Yang dimana dakwah itu jalannya jauh, jalannya panjang, berliku, banyak rintangannya, kesulitannya banyak, dan pendukungnya sedikit. Itulah dakwah. Itulah dakwah. Maka kemudian Rasulullah dan para sahabat disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kesulitan ini. Jadi memang tabiatnya seperti itu. Dakwah itu sulit, tetapi pasti akan bisa. Insya Allah dengan izin Allah pasti akan bisa dilewati dengan kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah ini Masya Allah ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang strategi bagaimana untuk membangun fondasinya, sekarang kita lebih dalam lagi ternyata di fase ini lebih dalam lagi. Bagaimana kemudian juga Rasulullah dan para sahabat ini disiapkan oleh Allah untuk memiliki jiwa-jiwa yang kokoh untuk menanggung beban dakwah yang tidak mudah ini. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala lantas menurunkan sebuah surat. Sebuah surat yang pelan-pelan turun, yang kemudian juga kalau misalnya kita ikuti alurnya, di sana adalah sebuah alur penguatan. Alur penguatan. Barangkali para sahabat pada saat itu sudah membaca ini alurnya. Sudah membaca ini ada ayat-ayat yang turun, nampaknya akan ada fase baru dari dakwah ini. Yaitu surat As-Su'ara dari awal hingga ayat ke-214. Kalau misalnya ibu dan bapak nanti punya waktu luang selepas kajian ini, silahkan dibuka. Ya, baca surat As-Su'ara itu dari awal hingga ayat 214. Tapi saya ingin merangkum dari inti, ya, inti persoalan yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Su'ara tersebut. Apa sih isinya? Di dalam surat itu dikisahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisahnya Musa menghadapi Firaun. Masya Allah. Nah, ini fungsinya, salah satu fungsi dari Al-Quran itu adalah Al-Quran itu menghadirkan kisah. Yang kisah ini sebuah nasihat yang akan menguatkan jiwa, gitu. Sebuah nasihat yang menguatkan jiwa. Bahkan para ulama itu banyak sekali menyusun tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Tadabur kisah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Karena luar biasa sekali Ibu Bapak. Kalau misalnya kita memahami tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, timbul sebuah kekuatan luar biasa di dalam jiwa kita. Ya, akan timbul kekuatan yang sangat luar biasa dari dalam jiwa kita. Akan mampu kita menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan itu. Nah, demikian pula para sahabat ketika akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam fase dakwah yang baru itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat. Apa yang diingatkan? Kisah tentang Musa menghadapi Firaun. Masya Allah. Penguatan hati ini, Masya Allah. Ya, kisah-kisah. Dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah. Kalau misalnya kita lihat nanti ada di satu fase tentang tahun-tahun kesedihan. Nanti di tahun-tahun kesedihan itu di mana dakwah itu sudah mulai sangat berat sekali. Itu muncullah yang namanya itu para sahabat mengeluh datang kepada Rasul, meminta nasihat, ya Rasul, ceritakan kepada kami kisah yang akan bisa menguatkan kami. Turun langsung surat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa turunnya? Surat Yusuf gitu. Menguatkan. Surat Yusuf itu menguatkan. Kisah tentang Yusuf itu menguatkan.
Nah, begitu pula kisah tentang Musa menghadapi Firaun. Ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan di mana sekuat-kuatnya Firaun, selemah-lemahnya Musa, di mana kemudian sesulit-sulitnya dakwah Musa menghadapi Firaun, toh akhirnya Firaun juga tumbang. Akhirnya Firaun juga tumbang. Di mana kemudian kita melihat bahwa Musa ini banyak sekali kekurangannya, begitu ya, lisannya yang tidak fasih. Kemudian juga beliau punya utang budi terhadap Firaun karena memang hidup di istananya Firaun. Hidup di istananya Firaun, tetapi kemudian dakwah berhasil dijalankan oleh Musa alaihi salam. Masya Allah. Oh, diingatkan tentang sebuah kisah yang begitu sangat luar biasa. Kenapa? Nah, ini nanti kita bisa mengambil ada intisari ayat yang di sana menjadi sebuah pelajaran besar, yaitu di ayat ke-88 dan ayat ke-89 ya. Di mana kemudian di sana ada inti dan ini merupakan kurikulum ya. Saya sempat menyinggung-nyinggung juga di pertemuan kemarin bahwa kurikulum di dalam Al-Quran ini, kurikulum yang pernah diterapkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ini patut untuk kita ambil lagi, Bu. Patut untuk kita ambil lagi, Pak. Sehingga kemudian kita bisa berhasil membangun, insya Allah dengan izin Allah, jiwa-jiwa yang kuat untuk menghadapi zaman yang tidak mudah ini. Masya Allah. Musa alaihissalam kuat dengan keimanannya kepada Allah dan hari akhir, karena digambarkan di dalam ayat ke-88 dan 89 itu tentang sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan tiba satu hari. Yauma la yanfa'u, tidak ada manfaatnya. Malun, harta. Wala banun, dan juga tidak bermanfaat yang namanya anak-anak laki-laki. Masya Allah. Itu berarti kalau misalnya itu semuanya tidak ada kekuatannya, berarti apa tuh? Ada sebuah pesan yang sangat kuat. Saatnya bergantung terus kepada Allah. Saatnya kemudian tidak lagi menjadikan faktor-faktor itu menjadi faktor hitung-hitungan. Karena nanti kalau dakwah menghitung itu, menghitung junud misalnya, menghitung para prajuritnya, menghitung para jundinya, menghitung fasilitasnya, menghitung logistik yang kita miliki, akan kemudian juga kita tidak mampu untuk turun ke gelanggang. Kenapa? Karena sulit sekali. Mereka yang kita hadapi, mereka yang dakwah ini akan dihadapi oleh dakwah ini bisa jadi kemudian hartanya lebih banyak, anak-anaknya lebih banyak, masya Allah. Para prajuritnya lebih banyak, masya Allah. Tapi kemudian kalau misalnya kita lihat di kisah Musa menghadapi Firaun itu, semuanya tuh nggak ada manfaatnya. Itu saja di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atakallahu biqalbin salim. Yang para ulama kemudian ketika bicara tentang qalbun salim itu, tentang hati yang selamat itu adalah tauhid yang benar. Tauhid yang benar. Nah, di sini ada isyarat bahwa penyiapan sahabat sebagai penanggung beban dakwah yang tidak mudah itu adalah bukan dengan fasilitas, bukan dengan harta, bukan dengan banyaknya jumlah. Cukuplah 60 itu sudah. Tapi yang paling penting adalah 60 orang para sahabat ini adalah orang yang betul-betul bertauhid dengan benar. Terikat hatinya kepada Allah, terikat pikirannya kepada Allah. Yang kemudian juga, Masya Allah, ya, di dalam kisah Musa dan Fir'aun itu sendiri, bukankah ada satu hari, di mana kemudian hari itu betul-betul disebut sebagai ayyamillah, hari-hari Allah. Hari-hari Allah, kebayang Pak Bu, saat kemudian juga di depan ada Laut Merah, di belakang kemudian ada pasukan Fir'aun, kemudian juga Musa sendiri memimpin umat yang sangat ngeyel, yang namanya Bani Israel. Tapi kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebuah jalan pertolongan yang begitu sangat luar biasa. Begitulah kemudian juga Rasulullah dan para sahabat sedang diingatkan tentang kasus ini, tentang kisah ini, bahwa mungkin saja logikamu tidak mampu menjawab ini semuanya. Mungkin saja akal kita ini mentok melihat kondisi, ya Allah, ini yang dihadapi adalah sesuatu yang begitu sangat besar. Tapi pada saat itulah justru datang pertolongan Allah. Saat logika tak lagi mampu untuk menjawab, lalu kemudian keimanan membumbung tinggi, di sanalah sebuah pertolongan-pertolongan Allah mampu untuk ada, ya. Kemudian juga bisa untuk kita baca di depan mata kita, masya Allah. Nah, ini penyiapan sahabat yang pertama. 3 tahun masa persiapan dan sembunyi sudah usai. Saatnya turun ke gelanggang. Meskipun sulit. Meskipun kemudian juga kita membacanya secara logikanya akan berat. Tapi kemudian toh lihat lagi sekali lagi bahwa kisah Musa dan Firaun sudah menjadi sebuah pelajaran besar buat kita. Turunlah sampai kepada ayat ke-214-nya itu. 214 itu ternyata perintah, ya.
Perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal akrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan ini bertepatan, atau ada para ulama ahli sejarah kemudian mengatakan juga ini hampir dekat dengan turunnya surat Al-Hijr ayat ke-94. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikan olehmu secara terang-terangan. Masa pembinaan 3 tahun sudah selesai. Sampaikan olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik itu. Masya Allah. Gelanggang sudah terbuka. Fajar baru dakwah sudah terbuka. Lalu kemudian disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mentalnya Rasul dan mentalnya para sahabat. Ya, ada perintah dari Allah langsung sami'na wa ata'na, bergerak langsung. Pada hari itu juga bergerak. Pada saat wahyu itu turun, lalu kemudian mereka bergerak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Saat 2 ayat ini turun, Rasulullah langsung naik ke Bukit Sofa tidak lama dari turunnya ayat ini. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya, para bani itu, mengumpulkan massa, mengumpulkan orang-orang tersebut, seruan kepada Bani Fihar, Bani Adi, semua suku Quraisy dikumpulkan. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, berkata kepada mereka, apa pendapat kalian? Kata Rasulullah, jika aku kabarkan bahwa di lembah sana ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Masya Allah. Nah ini yang sekali lagi kita sedang coba untuk melihat modal-modal dakwahnya Rasulullah. Modal dakwahnya Rasulullah. Ketika dimainkan di Bukit Safa ini, Rasulullah menyampaikan tentang satu kalimat ini. Ya. Kredibilitas beliau kita mengenalnya. Semasa beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal sebagai sosok Al-Amin. Nah ini yang pertama kali dimasukkan. Pertama kali yang kemudian dimainkan. Ya. Dan ini merupakan sebuah pelajaran besar buat kita. Seorang pelaku dakwah. Seseorang yang ingin menyampaikan tentang Islam ini, maka kredibilitas kita ini harus kita bangun. Kredibilitas kita ini kita bangun. Meskipun dari pelajaran ini kita bisa melihat juga seorang yang kredibilitasnya tinggi seperti Rasul pun mengalami kesulitan. Ya. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti ini, apa jawaban dari mereka? Jawaban dari mereka adalah qala na'am ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kata mereka, ya Muhammad, kami belum pernah menyaksikan Anda berdusta sekalipun. Sekalipun. Nggak pernah kami ini menemukan Anda berdusta. Maka kami akan percaya. Gitu. Karena mereka berkata, kola. Mereka berkata, na'am. Ya, ya Muhammad, kami percaya pasti. Gitu. Ya, majarobna alaika ila sidqa. Kami tidak menemui engkau sedikit pun dalam kondisi berdusta dan kau senantiasa menjadi orang yang terpercaya di antara kami. Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengumpulkan mereka dan mendapatkan garansi seperti ini, beliau menyampaikan sesuatu. Ya. Beliau menyampaikan sesuatu. Apa yang disampaikan oleh sesuatu tersebut oleh Rasulullah itu, sesungguhnya aku datang untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian itu terdapat siksa yang amat keras. Masya Allah. Jadi disampaikanlah inti dari risalah tentang negeri akhirat, tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada negeri akhirat. Nah, maka muncul seorang. Nah, di sini mulai nih ya, muncul seseorang yang merupakan satu awal dari tantangan dakwah. Jadi kalau dakwah memang sudah muncul ke lapangan, Pak dan Ibu, Bapak dan Ibu, pasti itu akan mendapatkan tantangan itu pasti. Itu tabiatnya, tabiatnya. Dakwah itu senantiasa menghadapi tantangan-tantangan. Ya. Yang pertama kali berdiri adalah si Abu Lahab. Abu Lahab itu lalu kemudian berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabalaka sairal yaum." Tabalaka sairal yaum. Kata si Abu Lahab itu berkata bahwa engkau terlaknat dari mulai hari ini sampai selamanya. Kenapa? Karena engkau mau mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkanmu tentang itu. Hanya mendengarkanmu tentang ajaranmu itu, tentang ajaran Islam itu. Lalu kemudian si Abu Lahab itu berkata, tabalaka sairul yaum, terlaknat dari mulai hari ini sampai berikutnya. Nah, ini uh, penentang dakwah yang pertama. Jadi penentang dakwah yang pertama ini adalah Abu Lahab. Si Abu Lahab itu. Nah ini mulai ya, kita bisa melihat bahwa karakternya dakwah ketika muncul di lapangan itu pasti akan mendapatkan tentangan dari orang-orang. Nah sekarang kita coba lihat pola penentangannya itu. Dari era Rasulullah ternyata sampai sekarang pola penentangannya sama.
pola penentangan terhadap dakwah ini sama. Sehingga metodologi untuk kita menghadapi tantangan-tantangan dakwah juga sama. Sama. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan sahabat untuk menghadapi tantangan itu bisa kembali kita ikuti. Bisa kembali kita ikuti. Dan sekarang kita kadang-kadang kalau misalnya kita melihat ya kondisi negeri kita, kondisi umat Islam secara globalnya, Masya Allah, kita akan melihat ini dakwah ini tantangannya berat sekali. Tapi ternyata tantangannya tuh sama, Pak Bu. Di zaman dulu sampai sekarang tantangan polanya itu sama. Ada penentangan-penentangan terhadap dakwah itu sama. Ada pelemahan-pelemahan terhadap dakwah itu sama. Dan polanya sama. Sehingga kalau kita memahami tentang pola bagaimana mereka itu menghambat dakwah, dan kemudian bagaimana hambatan itu bisa dihancurkan, bisa diatasi, bisa dihadapi oleh para sahabat, maka insya Allah dakwah ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kemudian menempuh jalan kemenangan. Menempuh jalan kemenangan. Masya Allah. Nah, coba kita lihat dulu sekarang pola-pola penentangan mereka. Pola-pola penentangan terhadap dakwah yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang semasa dengan Rasulullah merupakan prototipe kejahatan ya dalam tanda petik atau prototipe tantangan dakwahnya yang sedang dihadapi, yang kemudian kita bisa copy paste ya, kita bisa copy paste nanti di kehidupan kita sekarang ini. Baik. Nah, Abu Lahab ini menentang dan setiap penentangan dakwah dia dapat sahamnya. Dia dapat sahamnya. Ya, karena dia yang pertama kali berdiri menentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang menentang dakwah Nabi, nih Abu Lahab dapat nih. Karena dia pelopor, ya, dia pelopor. Siapapun yang menentang dakwah, dosanya nih dapat juga tuh Abu Lahab. Karena dia pelopor penentangan dakwah secara terang-terangan. Masya Allah. Nah, apa lantas yang dilakukan oleh mereka ketika mereka ingin melemahkan dakwah, ketika mereka ingin menolak dakwah ini? Yang mereka lakukan yang pertama adalah ejekan, hinaan, olok-olokan, dan penertawaan. Biasa. Dari semenjak dulu seperti itu polanya. Ya, misal kita bisa melihat di dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr itu salah satunya tuh ya. Di dalam surat Al-Hijr itu digambarkanlah bahwa mereka berkata waqalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikra innaka lamajnun. Mereka berkata. Jadi mereka nih orang-orang yang nggak suka dengan dakwah itu kalau melihat para sahabat yang notabene sudah masuk Islam pada saat itu, mereka akan berkata, yang ngeledek gitu. Nah, ya ayyuhalladzina nazzilu alaihi dzikru. Hai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya begitu. Nah, nengok kan para sahabat dipanggil seperti itu tuh sama para penentang dakwah itu. Mereka nengok kan, wah ini ada orang yang memanggil kita dengan kemuliaan nih. Ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru. Hai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Nengok kan para sahabat? Pas nengok, kemudian dikatakan, innaka lamajnun. Sesungguhnya kamu ini benar-benar orang gila. Masya Allah. Jadi dari dulu seperti itu. Dari dulu seperti itu. Ya, penentangan dakwah itu adalah dengan hinaan, dengan olok-olokan, dengan penertawaan, dengan label-label, labelisasi. Ya, salah satu labelnya yang disampaikan oleh mereka itu adalah mengatakan kita ini orang gila. Kita ini orang gila. Orang-orang yang memegang Al-Quran itu dikatakan orang gila. Atau bahasa Sundanya mungkin paling tidak umum jeung batur. Tidak mainstream, tidak masuk, tidak normal. Kan orang gila itu tidak normal. Anda tuh hidup menjadi tidak normal. Dikatakan semacam itu. Kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama ya, ejekan, hinaan. Kemudian juga ada ejekan mereka, hinaan mereka, apalagi yang disampaikan oleh mereka bisa kita lihat di surat Shad. Di surat Shad ayat keempat itu mereka berkata, wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Lalu orang-orang kafir itu berkata, ia adalah ahli sihir yang banyak berdusta. Jadi label yang pertama adalah gila, level yang kedua itu adalah dikatakan orang sihir, ahli sihir yang banyak berdusta. Kalau dalam bahasa sekarang hoax. Jadi bahasanya sama Pak, Bu. Bahasanya sama. Jadi karena benci dengan dakwah, karena benci dengan kebenaran, karena tidak suka dengan kebenaran, maka kemudian mereka melabeli kebenaran dengan hoax, dengan kedustaan. Masya Allah, ya hampir mirip dengan sekarang. Itu yang kedua labelnya ya. Kemudian juga ada label yang lain lagi. Ada sebuah perlakuan mereka lagi terhadap dakwah ini, terhadap orang-orangnya ya, terhadap para sahabatnya. Jadi polanya penyerangannya terhadap sahabatnya terlebih dahulu. Jadi yang diserang personal, yang diserang personalnya dulu, Pak.
Coba kita lihat di surat Al-Mutaffifin ayat ke-29 hingga 33, di sana disampaikan juga innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu mentertawakan orang yang beriman. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh kalau melihat para sahabat tuh tertawa, ngelecehin gitu ya, nyengseureukkeun, mentertawakan mereka. Masya Allah. Dan wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Tuh si fulan tuh. Tuh si fulan tuh. Anak onta lewat. Mungkin ya kalau bahasanya kita sekarang gitu. Tuh ada anak onta tuh lewat, ada anak onta tuh lewat. Dikedip-kedipkan matanya itu. Ketika melintas di hadapan mereka. Dan kemudian juga wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakih. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Wah, kenapa? Karena mereka berhasil mengejek, gitu ya. Kalau sekarang bukan hanya bergembira ria karena berhasil mengejek, mungkin karena dapat fee juga, gitu ya. Dapat honor juga karena sudah berhasil menghina-hina Islam, gitu. Dapat honor ya dari setiap postingannya. Nah, masya Allah. Lalu kemudian mereka bisa melihat lagi, dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang yang benar-benar sesat. Ya, ladallun kata mereka itu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang sesat. Ya, aliran sesat nih, gitu ya. Oh, jilbabnya panjang, ya itu aliran sesat nih. Pakai pakai cadar, oh ini aliran sesat nih, gitu ya. Pakai apa? Pakai jenggot, wah ini jenggotnya mengurangi kecerdasan gitu dan seterusnya. Ya, itulah. Ya, itu adalah beberapa hal yang memang dari dulu itu sudah ada seperti itu, ya. Sudah ada seperti itu. Jadi yang diserang individunya, gitu ya. Yang diserang itu personal. Jadi pola serangan pertama terhadap dakwah itu adalah terhadap personal. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kalau menyerang tentang Islamnya sulit. Kalau menyerang tentang Qur'annya mereka akan sulit juga. Tapi yang paling mudah itu adalah jatuhkan individunya terlebih dahulu. Jatuhkan mental individunya terlebih dahulu. Itu yang pertama. Baik, kemudian yang berikutnya. Ya, baru mereka masuk. Ternyata kokoh nih para sahabat ini nggak ngaruh gitu ya. Ketika dibilang tadi gila, tukang sihir, ketika dicaci maki, ketika dihina, ditertawakan, anteng aja para sahabat itu. Nggak ngaruh buat mereka para sahabat itu. Lalu kemudian mereka masuk ke satu hal. Apa yang mereka masuk? Yaitu menjelek-jelekan ajaran Islam dan membangkitkan keraguan. Wah, di sini Masya Allah. Bapak dan Ibu mungkin nuansanya pagi hari ini ya, kalau misalnya kita lihat, mungkin saya sempat juga menyinggung tentang strateginya Sun Tzu misalnya ya. Pernah kita melihat bahwa ada The Art of War, ada satu tulisan atau satu buku yang ditulis oleh Sun Tzu berkenaan dengan seni berperang. Nah, itu kan sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan strategi-strateginya Rasul, nggak ada apa-apanya. Tapi yang menarik adalah di dalam Art of War itu sendiri, di dalam bukunya Sun Tzu itu, salah satu yang saya ingat itu adalah perkataan dia yang dia mengatakan bahwa kalau kita memahami strategi musuh, maka kemungkinan kita akan menang itu lebih besar. Nah, hari ini sebenarnya kita sedang melihat strategi. Sedang melihat strategi. Kalau kemarin kita lebih banyak melihat strateginya Rasul, sekarang kita melihat bagaimana strateginya orang-orang yang menghalangi Rasul. Ya, orang-orang yang menghalangi dakwah ini. Untuk apa? Bukan untuk penebaran kebencian, bukan. Tapi untuk kita memahami pola, agar nanti ketika kita memahami pola itu, kita mampu untuk menghadapinya. Oh, ternyata zaman dulu juga seperti itu. Apa sih formulanya yang dilakukan oleh Rasul? Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, poin yang kedua, ketika mereka tidak mampu menjatuhkan mental para sahabat, di mana para sahabat tetap anteng saja dengan dakwahnya. Mereka bahkan lebih 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 sangat luar biasa, ya, militansinya itu sangat luar biasa. Mereka nggak terhentikan. Semakin dicaci maki, semakin dijatuhkan, mereka semakin kuat. Mereka semakin kuat di jalan dakwah ini. Lalu tibalah sebuah strategi yang kedua. Apa yang dikatakan oleh mereka? Strategi yang keduanya itu adalah menjelek-jelekan ajaran Islam dengan membangkitkan keraguan. Nah, ini. Dan ini serangannya terus-menerus sampai sekarang, Pak, Bu. Yaitu bagaimana kita ini menjadi ragu-ragu dengan Islam. Ini benar nggak sih Islam itu? Mulailah pertanyaan tentang misalnya itu, Al-Quran yang kita baca ini asli atau enggak, gitu ya. Kan zaman dulu nggak ada harokat. Zaman dulu kemudian juga nggak ada yang namanya tanda baca, gitu ya. Kemudian juga sejarah penulisan mushaf ini seperti apa? Oh, banyak sekali serangan-serangan terhadap kita seperti itu. Sehingga kemudian membuat membuat ada sampai kepada polanya ada misalnya ini Al-Qur'an ini ada sejarahnya.
Lalu kemudian akhirnya diseranglah dengan perlu adanya tafsir hermeneutika terhadap Al-Quran dan seterusnya gitu. Luar biasa, dibangkitkan keraguan. Dan ini jelas dari zaman dulu juga ada seperti itu polanya. Yaitu kita bisa melihat salah satu polanya itu di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat keempat. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Faqad ja'u dzulman wa zura. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan Muhammad. Ini mah tulisan Muhammad gitu ya. Ini tulisan Muhammad. Nah, makanya kemudian kemarin menjadi satu poin yang sangat penting ketika Nabi ketika diangkat jadi Rasul itu, Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul berkata, "Ma'ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Nah, ini bertentangan secara logika, ya, bertentangan secara logika. Ketika mereka menyerang bahwa ini adalah sesuatu yang dibuat oleh Muhammad. Padahal Muhammad berkata, "Ma'ana biqari." Aku tidak bisa baca. Nah, Masya Allah. Jadi satu hal ya, polanya itu mereka memang menyerang Islam, tetapi kemudian secara logika sebenarnya mudah juga untuk mematahkannya. Tapi begitulah polanya. Mereka akan mengatakan hal yang semacam itu. Ini didustakan, ini diada-adakan oleh Muhammad. Makanya orang-orang yang benci terhadap Islam, kalau di Barat itu menyebut agama kita ini Muhammadism. Ya, agama Muhammad. Bukan agama Islam, tapi agamanya Muhammad. Seolah-olah agama ini adalah buatan manusia. Sehingga kalau jadi buatan manusia, nanti ada ini kan, ada yang namanya perlu di-adjust mungkin ya, perbedaan budaya, perbedaan kurun waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu mereka sejak semula menyerangnya ke sana, yang diada-adakan oleh Muhammad. Dan kemudian juga disampaikan lagi di dalam ayat ini adalah dia dibantu oleh kaum yang lain. Dia dibantu oleh kaum yang lain. Ya, dibantu katanya oleh orang Romawi, dibantu oleh orang Persia, gitu, dibantu oleh orang Yahudi, mempelajari kitab-kitab mereka, begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga originalitas Islam sebagai agama wahyu ini yang diserang oleh mereka. Nah ini di surah Al-Furqan ayat keempat. Baik. Kemudian juga lebih jelas lagi polanya kita bisa melihat di ayat kelimanya. Wa qalu asatirul awwalinak tatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Dan mereka berkata, ini dongengan, ini mah dongeng, gitu ya. Kenapa? Karena memang isinya dari Quran kan banyak kisah kan. Ini mah dongeng, dongengan-dongengan orang yang diminta supaya dituliskan kan. Wah, ini berarti sudah ada jawaban kan dari orang Islam pada saat itu kan, Nabi kita ini mana Nabi Qori. Oh, kalau seperti itu ada yang menuliskan, mereka tetap ngeyel gitu. Gitu ya. Ya, penentang dakwah dari dulu tetap ngeyel gitu ya. Diminta supaya dituliskan, oh ada juru tulisnya, gitu. Ada juru tulisnya. Mereka diminta untuk menuliskan itu, sehingga kemudian Muhammad menyampaikan itu, dibacakanlah dongengannya kepadanya setiap pagi dan petang sehingga hafal. Lalu kemudian Muhammad menyampaikannya di tengah manusia, begitu. Nah ini serangan kedua. Jadi setelah serangan pertama kepada individu, serangan kedua adalah membangkitkan keraguan terhadap Islam. Ya, membangkitkan keraguan terhadap sumber, terhadap orisinal Islam, orisinalitasnya Islam. Ya, banyak tuh orang-orang yang seperti itu, Masya Allah. Maka penting lah kita memahami tentang ilmu. Ya, baik. Ada lagi individunya lagi, ya, menyerangnya ini kepada individunya lebih ke rasulnya, ya, sebagai pembawa risalahnya. Karena tadi meragukan tentang Islam, wah, ternyata masih kokoh juga nih. Wah, sekarang diserang lagi sumber Islamnya yang menyampaikannya, siapa Rasul. Jadi kita pun melihat ya pola-pola dari semenjak dulu sampai sekarang itu orang-orang yang benci terhadap Islam, yang tidak suka terhadap dakwah ini, yang tidak mampu kemudian menyerang lewat Al-Quran gitu ya, menanyakan Al-Quran, karena Al-Quran kalau sedikit saja diselewengkan banyak sekali yang hafal. Yang diserang adalah kredibilitas pembawanya itu, messengernya itu, rasulnya itu. Kemudian dikatakan nih, seperti di Al-Furqan ayat ke-7 itu, mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar gitu. Ini mah manusia sama seperti kita gitu. Makan, minum pasti ada salahnya juga. Sampai kemudian ada ngeyel tingkat berikutnya dari mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia. Masya Allah. Nah itu ya. Jadi ini yang diserang adalah Islam dan pembawa Islamnya itu sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, pola yang kedua. Sekarang kita pelajari, ternyata ada pola yang berikutnya, pola yang ketiga.
Pola yang ketiga, bagaimana ketika mereka menentang dakwah Nabi secara terang-terangan ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk turun ke gelanggang ini, untuk menyampaikan Islam secara utuh ini terbuka kepada mereka, mereka melawan Al-Quran. Mereka melawan Al-Quran. Dengan apa? Dengan dongeng-dongeng dan lahwal hadis. Atau bahasa terjemahan bebasnya adalah perkataan yang tidak berguna, lahwal hadis. Nanti menarik kalau kita bicara tentang lahwal hadis, tentang perkataan yang lain yang tidak berguna itu. Kita lihat secara sejarahnya dulu ya. Jadi begini, Ibu dan Bapak rahimahullah. Ketika dakwah Nabi ini banyak diterima. Sudah mulai banyak, selain 60 orang itu sudah mulai banyak yang masuk gitu. Lalu kemudian orang-orang itu berpikir, ini yang disampaikan oleh Muhammad ini banyaknya kisah deh. Banyaknya pelajaran-pelajaran dari kisah. Ada kisah tentang Musa, ada kisah tentang Yusuf. Wah, kalau seperti itu, lawan lagi kisah dengan kisah. Masya Allah. Lalu kemudian ada di antara mereka namanya itu adalah An-Nadhr bin Al-Haris. Dia pergi ke Hirah, ya, daerah sekitaran sekarang Persia, itu Irak, Iran. Mempelajari kisah-kisah Persia. Wah, kan kisah-kisah Persia banyak tuh, yang sampai ke kita juga banyak. Kisah-kisah Persia ini, kisah 1001 malam, kisah-kisah Persia. Masuklah kisah-kisah dongengan-dongengan Persia itu dipelajari sama si An-Nadhr bin Al-Haris ini. Perkataan Rustum, Panglima Persia, kemudian perkataannya Asfandiar ya, salah satu rajanya dan orang bijaknya lah di sana begitu. Dipelajarilah kisah-kisah tentang Persia ini, dipelajarilah perkataan-perkataan Rustum ini, dipelajari untuk apa? Untuk melawan Quran. Karena Quran adalah kisah, ya banyak kisah, lalu kemudian mereka hendak melawan dengan kisah. Jadi kegiatannya si An-Nadhr ini begini, ya Ibu dan Bapak. Jadi strateginya An-Nadhr bin Al-Haris itu. Kalau Nabi ini datang ya berdakwah, menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia pada saat itu, beliau datang, menyampaikanlah Quran, dibacakanlah Al-Quran. Nah, An-Nadhr bin Al-Haris ini nguntit Nabi, di belakangnya Nabi, di belakang Nabi. Kemudian setelah Nabi pergi, umat itu masih berkumpul karena berdiskusi kan, wah gitu, ini apa yang disampaikan oleh Muhammad, dan seterusnya. Datanglah An-Nadhr. An-Nadhr itu lalu berkata, aku punya kisah juga, lebih hebat dari itu. Lalu diceritakanlah kisah-kisah Persia. Diceritakan perkataan Rustum dan Asfandiar untuk menyaingi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian tidak berhenti di situ. Apa yang dilakukan oleh An-Nadhr ini? An-Nadhr ini membeli penyanyi dari kalangan hamba sahaya dan dihadiahkan kepada siapapun yang tidak mau yang menyatakan tidak mau mendengar Rasul. Nah, dari sini kalimat tentang lahwal hadis. Salah satu lahwal hadis nanti ini yang kemudian juga sering disimpulkan menjadi tentang hukum musik, Pak Bu. Tentang hukum musik ini menarik ya, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang hal ini. Saya hanya menyampaikan saja ketika bicara tentang hal tersebut. Jadi tujuannya dulu itu musik itu secara sejarah peradabannya pernah digunakan untuk menentang dakwah. Pernah jadi dikatakan sesuatu yang memalingkanmu dari Allah. Perkataan lain yang tidak berguna. Kalau di surat Luqman itu lahwal hadis itu ada kalimatnya seperti itu. Itu memalingkanmu dari Allah, memalingkanmu dari peringatan, memalingkanmu dari Al-Quran. Sehingga kemudian juga kalau misalnya kita bicara tentang hal ini, nanti para ulama itu berbelah pendapat berkenaan dengan hukum musik. Karena kalau misalnya kita bicara tentang hal itu ada makosid, ada iklat nantinya. Bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang hal itu. Ada iklat dan ada makosidnya. Ternyata musik dulu pernah dijadikan penentangan, strategi untuk menentang dakwah. Dan karena memang habitnya di sana di dalam pertunjukan musik itu, pasti ada wanita, pasti ada perzinahan, pasti ada khamar, pasti ada itu hal yang semacam itu. Sehingga itu jadi iklatnya, dan kemudian makosidnya itu kemudian akhirnya pernah ya sudah hindari nyanyi dari kalangan hamba sahaya, bahkan dihadiahkan. Dihadiahkan kan berarti ada apa tuh? Ada perzinahan nantinya.
ada khamar, ada musik, ada perzinahan. Nah, ini untuk menentang dakwah. Kemudian yang berikutnya, ya. Nah, ini, kalimatnya atau ayatnya, kita bisa melihat nanti, silahkan bisa pelajari, ini hanya trigger saja, stimulan untuk kita, bahwa ada ayat hal dari berbagai dimensi termasuk dimensi sejarahnya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di sana ada kalimat lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Yang dimaksudkan tadi itu, yang dilakukan oleh Azhar itu. Yaitu dongengan, musik, perzinahan, dan khamar. Baik, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongengan dan perkataan yang tidak berguna. Yang berikutnya, serangan yang berikutnya terhadap dakwah ini, ternyata itu pun banyak para sahabat, aduh nggak level lah buat yang kayak gitu. Nggak level lah ya. Sahabat tuh berpaling dari itu semuanya. Wah, lalu kemudian apa yang dilakukan? Strategi berikut yang dilakukan oleh mereka adalah tawaran untuk mencampur adukan Islam dan jahiliyah. Kalau seperti itu, mungkin bahasa gampangnya, waduh ini susah juga nih Muhammad dan dakwahnya para sahabatnya ini. Udahlah, mereka datang nego akhirnya. Nego, apa yang dilakukan? Nah, ini di apa namanya diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak. Lalu ia pula akan bersikap lunak. Mungkin bahasanya gini, gitu ya. Sudahlah, gitu ya, kita damai aja ya. Anda jangan menyerang agama kami. Anda jangan kemudian juga usil kami lah, udah hentikan dakwahnya. Ya, kami juga akan bersikap lunak kepada Anda, gitu ya. Ibnu Jarir atau Bari ini penjelasannya. Kaum musyrikin ini ya sudahlah kalau seperti itu kita kita toleransinya itu kita 50-50 deh gitu ya. Tapi menyembah berhala setahun, mereka akan juga menyembah. Nanti kami juga akan setahun lagi gantian lah. Setahun kami jadi muslim, nanti setahun kalian sembah berhala gitu ya. Ini tawarannya, ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir atau Bari seperti itu. Masya Allah. Allah menjawab dengan surat apa? Toleransi langsung. Dan surat Al-Kafirun itu surat toleransi ya, Bu. Surat toleransi, Pak. Karena ini ada permainan toleransi yang mereka kemudian ingin ajukan kepada kita bahwa toleransinya mereka itu adalah campur aduk. Tapi toleransinya kita adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sudah silahkan gitu ya. Kami juga ya tidak akan memaksa kalian juga gitu. Tapi kemudian dakwah kami ini akan terus disampaikan dan kami tidak akan mau untuk mencampur adukan itu. Tidak mau kemudian menggadaikan akidah kami 1 tahun jadi krisis seperti itu kan bahaya sekali. Nah ini konsepnya ya, konsepnya mereka itu mencampur adukan Islam dan jahiliyah. Dari dulu tawarannya seperti itu. Di dalam surat Al-Qalam ayat ke-9 dijawab oleh Allah dengan surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Nah, itu ya. Itu strateginya mereka, Bapak dan Ibu. Kita narik nafas dulu ya. Ternyata dari dulu seperti ini. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali tantangan terhadap dakwah itu. Terbayang ya. Dan itu hanya dihadapi oleh 60 orang sahabat. Minoritas, sedikit, kemudian juga lemah gitu ya. Tapi dakwahnya itu ditentang seperti itu, Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya apa? Nah sekarang kita kembali lagi ke strateginya Rasul. Ini tantangan dakwah yang begitu sangat luar biasa, besar sekali. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Dari Darul Arqam, rumahnya Arqam, menggema jawabannya. Apa jawabannya? Pertama adalah, akhirnya para sahabat itu semakin dibina oleh Rasul. Semakin dakwah disampaikan. Ya, bahwa dakwahnya harus sabar, harus tidak terlalu ya jangan dulu lah, tidak pada masanya untuk frontal begitu, sabar begitu ya. Kemudian juga terus disampaikan tentang nasihat-nasihat dari Rasul di rumah Arkom. Jadi mereka rutin untuk berkumpul, rutin berkelanjutan, berkumpul. Konsolidasi berat sekali dakwah pada saat itu. Disampaikanlah kurikulumnya itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir ya. Yang ini disampaikan dalam setiap mukadimah khutbahnya Nabi. Nah, jadi kalau bapak-bapak nih yang sudah kebagian jadwal khutbah daerahnya,
maka ketika kita menyampaikan di awal kalimat, di dalam mukadimahnya itu terbayang adalah fase di mana Rasulullah ketika menghadapi masa-masa dakwah terbuka ini. Ya, kan kita para khatib berkata ya di awalnya itu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina dan seterusnya. Kita mengatakan itu. Itu teks aslinya ya kita bisa melihat teks aslinya itu Rasulullah itu menyampaikan seperti ini gayanya. Alhamdulillah ya, gaya bahasanya alhamdulillah karena beliau langsung mengucapkan itu alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa umminu bih. Segala puji bagi Allah. Aku memujinya, meminta pertolongan kepadanya dan beriman kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu senantiasa mukadimah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikan kata Rasulullah tadi lanjutannya adalah aku bertawakal kepada Allah dan aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah semata dan tiada sekutu baginya. Nah, itu inti dari dakwahnya Nabi dan ada inti penguatan. Jadi bayangkan ya, hal yang semacam itu tuh merupakan sebuah penguatan tuh untuk para sahabat di Darul Arqam itu, di rumah Arqam itu. Jadi disampaikan kalimat sederhana seperti itu. Asta'inuhu wa umminu bihi wa atawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat seperti itu saja sudah menguatkan para sahabat karena di sana ada inti keimanan. Ada inti memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pujian itu berarti kan membebaskan Allah dari kesalahan. Nah, tenang aja gitu ya. Bahasanya kita tenang aja. Allah itu terpuji dalam segala afalnya, dalam segala perbuatannya. Kalaupun kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti sekarang ini tenang, ada Allah yang Maha Ta'inuhu, kita coba wanastain bahasanya kita berarti kalau ya kita sama-sama semuanya ya minta tolong saja sama Allah. Kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh tantangan-tantangan dakwah tadi itu kita diserang secara individu, diserang Islamnya, diserang kredibilitas nabinya. Kemudian juga ada tawaran bahkan alaihi wasallam dikokohkan jiwa, ya, jiwanya terus dikokohkan. Nah, apa yang dikokohkan itu adalah dikenalkan dengan Al-Quran. Dikenalkan terus dengan Al-Quran. Didekatkan terus dengan Al-Quran. Ya, apa-apa ayat turun. Ada kesulitan, ayat turun. Ada kemudian juga sebuah tantangan dinasehatkan oleh Rasulullah, diingatkan tentang ayat-ayat yang sudah turun. Itu yang pertama. Jadi ketika kesulitan itu didekatkanlah ya di rumah Arkom itu tadi dengan pola yang baru saja kita pelajari bersama-sama, ada kurikulum yang jelas, ada pembinaan yang kontinu, yang tidak berkesudahan gitu ya, rutin, disiplin, lalu kemudian didekatkan dengan Al-Quran dan didekatkan dengan sholat. Didekatkan dengan Al-Quran dan didekatkan dengan sholat. Ini maknanya apa Pak Bu? Kesulitan-kesulitan hidup kita bahkan. Ya, jangankan kesulitan dakwah, kesulitan-kesulitan hidup kita itu tidak akan mampu untuk kita jalani. Kecuali bagi orang-orang yang dekat dengan Quran. Bagi orang-orang yang dekat dengan sholat. Bagi orang-orang yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Wasta'inu bis sabri was sholah. Ini ada sebuah kalimat yang sangat penting bahwa di masa-masa sulit yang dibutuhkan hanya Quran, Pak. Karena ternyata ada orang-orang yang baca Taurat, baca ya, mungkin untuk menguatkan jiwanya, termasuk Umar. Umar itu pernah membaca Taurat, dilemparkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tauratnya itu berkata, seandainya Musa hidup di antara kalian, niscaya tidak ada oleh baginya kecuali mengikuti aku. Artinya udah Quran saja, ikuti saja ajaranku, gitu ya. Nggak perlu lagi yang lain, nggak perlu nengok-nengok yang lain, gitu ya. Cukup dengan Al-Quran, itu akan menyelesaikan persoalannya. Bahkan kemudian yang luar biasanya di era ini turunlah sebuah kewajiban. Apa kewajibannya? Itu wajib sholat duha dan sholat asar. Dulu sholat duha pernah diwajibkan. Sholat asar pernah diwajibkan. Ini dalam Imtaul. Ya, Al-Muqrizi mengatakan tentang ini. Sumber. Wajib sholat duha dan sholat asar. Tapi yang kemudian juga para ulama ahli hadis ataupun ulama ahli sejarah
kemudian mengatakan bahwa yang sepakat itu kewajiban Qiyamul Lail. 1 tahun diwajibkan Qiyamul Lail itu. Ya, menekankan ibadah, ketaatan dan amalan wajib Qiyamul Lail. Qiyamul Lail wajib. Ini kalau bahasa gampangnya di masa sulit ini adalah perlu untuk kita bangun tuh sesuatu bunker ruhiyahnya kita. Ada kuatus silah bilah yang harus kita bangun. Kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan hubungan dengan Allah itu bisa dibangunnya dengan apa? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara Qiyamul Lail. Dengan cara Qiyamul Lail. Nah, makanya saya sering tuh, Pak Bu, menasehati diri saya sendiri, menasehati anak-anak muda yang sering berkumpul dengan kami, mengatakan bahwa, Masya Allah, ini masa-masa sulit seperti ini tuh, bagi kita tuh sudah nggak layak kita ninggalin tahajud tuh nggak layak, nggak boleh buat kita. Kenapa? Karena kita nih menghadapi masa-masa sulit. Ya, Rasulullah dan para sahabat itu dulu pernah diwajibkan oleh Allah saking pentingnya. Dan ketika Allah menurunkan di dalam surat Al-Muzammil, ayat terakhir itu, sehingga menjadikan sunnah, tidak wajib lagi yang namanya sholat tahajud itu, tapi para sahabat tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Para sahabat tidak pernah meninggalkan tahajud. Kenapa? Karena ini adalah kekuatan jiwa. Ini tidak mungkin lah seseorang kemudian mampu untuk menanggung beban berat kehidupannya, beban berat dakwah apalagi kalau dia tidak sholat malam. Nggak mungkin. Gitu ya. Pasti akan lemah. Nah, ini beberapa hal ya, Ibu dan Bapak, Masya Allah, tantangan dakwah yang pernah dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat, plus bagaimana kemudian kita mempelajari pola-pola penentangan dakwah di era Nabi, dan plus kita juga mempelajari bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi ini semuanya. Mudah-mudahan jadi pelajaran besar untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustadz Us terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah mendengarkan tadi, Masya Allah ya, bagaimana perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang sejarah berulang ya, artinya apa yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam situasi yang juga mungkin sama-sama sulit hari ini, Masya Allah. Barangkali ada pertanyaan, ada yang sudah angkat tangan nih, Ustaz Agus dari tadi nih, Pak Teguh. Kayaknya ada yang mau ditanya. Karena silakan dari Bapak Ibu yang akan bertanya pada beliau, dipersilakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu nih Ustadz Us? Mangga Pak, karena kita mulainya agak mulur ya, tadi jam 5:15. Oh ya, ya saya cuma minta tambahan pencerahan aja. Ini Ustadz Agus kajiannya cukup menarik. Ada satu hal, saya pernah baca buku Robohnya Dakwah oleh Dai. Itu Di kalau nggak tangan salah karangan, ya buku ringan karangannya Ustadz Fatih Yakan itu. Betul. Di situ ada 5 bab ya, yang seingat saya itu mulai dari fenomena robohnya dakwah di negeri Lebanon, kemudian fenomena dakwah di negara-negara Islam, kemudian sampai ada kondisi keterkinian. Apakah nanti juga akan dibahas yang terkait dengan hal-hal tersebut, Ustadz? Dan karena memang yang kami rasakan di sini justru ukhuwah di antara kita semua itu yang sekarang agak renggang, dan ini apakah salah satu solusinya adalah memulai itu. Dan alhamdulillah teman-teman dari tim DKM At-Taqwa dan Nurul Iman sekarang sudah mulai sinergi untuk membangun kebersamaan ya. Tentu kita ada perbedaan, nanti akan jadikan satu kesamaan. Dan nanti kajiannya akan menyampai pada posisi itu, Ustaz. Karena ada hal-hal yang sangat prinsip ya di antara kita ini. Dengan maraknya menjamurnya kajian-kajian tuh kadang-kadang malah saling ekonomi itu istilahnya asobiahnya ya. Asobiah dari masing-masing masjid itu akan muncul gitu. Nah, ini kalau nanti memang mau dibahas mungkin kami tunggu paparannya itu, karena ini sangat penting rangkuman terakhir tadi Ustadz. Itu aja mungkin Ustadz Agus, terima kasih. Jazakallah khairan. Baik, Pak Yakub. Pak Teguh, terima kasih banyak. Ustadz Us, izin komentarin sedikit ya, Ustadz. Baik.
Jadi nanti kalau misalnya kita masuk ke madah tentang wihdatul ummah, tentang persatuan umat, itu nanti kita akan masuk ke dalam sebuah fase tentang peradaban Madinah. Jadi di peradaban Madinah ini ada sebuah strategi, beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyatukan umat. Untuk menyatukan umat karena di sana sudah mulai kompleks. Persoalannya sudah mulai kompleks ketika masuk ke Madinah itu ada orang Muhajirin yang menyertai Nabi dari awal, kemudian ada orang Ansor juga. Kemudian latar belakang Yastrib sendiri, latar belakang Madinah sendiri kan pernah terjadi perang Bu'ats selama 50 tahun, perpecahan. Perpecahan yang sangat luar biasa ya di perang Bu'ats itu. Nah, nanti kemudian ada strategi-strateginya. Di antaranya strateginya itu adalah di dalam Piagam Madinah, Pak. Nah, ini Piagam Madinah itu kan ada dua tuh, nanti ada Piagam Madinah itu cakupannya ada dua. Yang pertama adalah cakupan kepada umat Islam, yang di situ ada poin-poin yang sangat luar biasa. Termasuk yang menarik adalah berkenaan dengan ta'akhi, berkenaan dengan dipersaudarakannya. Di rumahnya Anas bin Malik pada waktu itu dipersaudarakan ada 90 muhajirin dan ansor, 90 pasangan, 90 pasangan ya, karena satu kan nanti dita'akhikan di rumahnya Anas bin Malik. Nah, di sana ada salah satunya yang sangat luar biasa, pelajaran tentang ukhuwah, tentang ta'akhi itu. Yang kadang-kadang kalau saya sendiri suka senyum-senyum sih ketika membaca sejarah dan ketika kita melihat realitanya. Ketika di realita kan kita berkata, mari kita bangun ukhuwah Islamiyah. Ya, betul. Ta'akhi, dipersaudarakan. Ternyata rambu-rambu ta'akhi yang pernah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Anas bin Malik itu sampai kemudian juga puncaknya itu adalah saling mewarisi. Terbayang ya? Sampai mewarisi itu berarti misalnya ada saudara, misalnya nih ada siapa? Ada Salman dipersaudarakan dengan Abu Darda misalnya. Nah, ada di antara orang ini meninggal, misalnya di antara orang meninggal ini, itu kemudian juga hartanya tuh seolah-olah diwariskan, Pak. Dapat harta warisan. Itu sampai 2 tahun tuh perjanjian tentang saling mewarisi itu 2 tahun muncul sampai kemudian ada perang Badar. Di perang Badar itu lalu kemudian ada ayat turun untuk kemudian merubah hukum itu. Tapi ini adalah sendi-sendi utama dari awal-awal untuk yang namanya pembangunan ukhuwah itu, di mana kemudian bisa saling jamin, bisa saling tolong, bahkan kemudian juga saling mewarisi. Ini sangat luar biasa sekali. Yang sekarang ini kalau kita bicara tentang ukhuwah ya, saya kadang-kadang juga garuk-garuk kepala ya gitu, sama tetangga aja kita nggak kenal gitu kadang-kadang. Sementara kalau misalnya kita lihat sejarahnya ukhuwah itu sampai saling menanggung seperti itu. Sampai saling menanggung seperti itu. Nanti kita juga akan lihat sebuah fakta sejarah. Ketika nanti sudah sering tuh terjadi perang, setelah perang Badar kan ada perang-perang berikutnya, banyak juga kan akhirnya ada anak-anak yatim. Ada anak-anak yatim. Pernahkah kita nanti membaca di dalam lembaran sejarah para sahabat ada panti yatim? Nggak ada kan? Nggak ada panti. Kenapa? Karena orang-orang yang ditinggalkan itu langsung berebut tuh para sahabat itu untuk menjamin mereka. Karena ada prinsip takaful. Ada prinsip takaful, ada prinsip ta'awun, ada prinsip takaful. Saling tolong dan saling tanggung. Masya Allah, ini hal-hal yang luar biasa. Nanti di klausul-klausul Piagam Madinah itu ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kecerdasan Nabi, bagaimana misalnya itu Nabi nanti akan mengikis dulu di dalam Piagam Madinah yang pertama itu mengikis tentang asobiyah bani atau asobiyah suku. Tapi kemudian menyatukan dulu muhajirinnya dulu, ansornya dulu. Nanti kemudian ada poin berikutnya, klausul berikutnya, yaitu mempersatukan muhajirin dan ansor. Berkibar di dalam panji Islam. Nanti berikutnya adalah bagaimana memblended ini semuanya dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang ada di di Madinah. Wah, nanti Pak, ini spoiler saja. Dan itu sangat luar biasa sekali kalau sudah masuk ke peradaban Madinah nantinya, Masya Allah. Biar lebih seru nih, karena waktu juga, Masya Allah. Halo? Masya Allah, iya. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir mungkin ya Bu ya. Ini waktunya sudah. Ya, saya cuma ingin menanyakan mengenai ini di dalam pengokohan jiwa Al-Quran di rumah Arkom dan sholat yang sebagai penguasa jiwa itu, kenapa hanya sholat asar aja yang diwajibkan? Kemudian di sini kan juga sholat duha, tapi sholat duha akhirnya akan dinyatakan sebagai sunnah. Tapi sholat asar yang lain, sholat yang lain kenapa nggak disebutkan untuk diwajibkan? Terima kasih.
Baik Bu Nining, iya. Saya izin untuk menjawab dengan singkat karena belum terjadi Isra dan Mi'raj. Belum terjadi Isra dan Mi'raj. Yang Isra dan Mi'raj itu kan baru kemudian ada 5 tahun, ada 5 sholat gitu ya, 5 waktu itu. Jadi itu nanti fasenya 5 waktu itu setelah tahun kesedihan, setelah boikot selama 3 tahun, lalu kemudian juga Isra dan Mi'raj gitu ya. Isra dan Mi'raj baru kemudian nanti ada kewajiban untuk sholat 5 kali itu, 5 waktu. Jadi ini fasenya adalah sebelum sholat 5 waktu. Oh, iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Ini simpan dulu pertanyaan Bapak Ibu sekalian, masih ada minggu depan ya, sudah dilanjutkan insya Allah. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur juga untuk bisa mengikuti kajian ini minggu depan. Insya Allah masih melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Baik, barangkali Ustaz, untuk kajian hari ini kita akhiri dulu, dan sebelum ditutup ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan.